amanah, enggak setiap orang dapat amanah anak. Ada yang 5 tahun berumah tangga belum dikasih anak, ada yang 10 tahun berumah tangga belum juga dikasih, ada yang sampai 15-20 tahun juga belum dikasih, ada yang belum nikah dikasih duluan. Jadi itu waktunya kegedean. Jadi bukan mutlak milik kita anak, tapi hak amanah Allah yang diberikan kepada kita. Karena diberikan amanah, enggak setiap orang dapat amanah anak. Ada yang 5 tahun berumah tangga belum dikasih anak, ada yang 10 tahun berumah tangga belum juga dikasih, ada yang sampai 15-20 tahun juga belum dikasih, ada yang belum nikah dikasih duluan. Jadi itu anak. Jadi besok lusa kalau kita punya anak, punya cucu, buru-buru diakekahin. Emang bawaannya berat, malas segen. Kita mikir kadang-kadang beli embe, apalagi sekarang embe ada harganya. Minimal dia 2 juta. Daripada 2 juta sama pak, kata emaknya, mendingan ke SGC. Belanja emaknya malah ya berat bawaannya. Tapi seberat-beratnya akikah itu sendiri, lebih baik berat sekarang dibanding ntar anak kalau udah gede. Makanya kalau anak masih kecil alhamdulillah. Jadi kullu gulamin rohinatin bi akikah tusbahu yauma sabi'ihi. Jadi motong embe pada hari kelahirannya, hari yang ke-7. Kalau hari ke-7 belum punya duit, bisa kelipatan 7 hari ke-14. Hari 14 juga belum punya duit, hari yang ke-21. Terus ada kelipatan 7. Kalau bapak karta bulan diakekahin, misalnya kalau bocah makan dipotong rambutnya. Kalau sesuai hadis, apa tusbahu bihi yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Jadi dipotong rambutnya, dipotongin akikahnya, kemudian dipotong rambutnya, kemudian dikasih nama. Suatu saat misalnya bapak karta diakikahin, misalnya kayaknya belum akikah gua. Nah besok dibotakin Haji Bobi. Di samping dibotakin palanya, semua bulu-bulu yang ada dalam dirinya dibotakin, termasuk bulu ketek, urunan, bulu dada, sama bulu anu dah. Kalau ditimbang berapa gram baik itu. Mumpung masih bocah, maksudnya ditimbangnya masih murahan. Nah nantinya kalau sudah diakikahkan begitu, kalau secara Al-Quranul Karim, anak itu dalam Al-Quran itu bisa menjadi 4 kelompok atau 4 macam. Nah kita sekarang pada punya anak, yang udah pada punya anak pasti punya anak udah gede berarti. Nah anak kita termasuk kelompok yang mana? Atau kita yang masih anak-anak, atau kita yang masih pada punya orang tua, kita termasuk kelompok yang mana dari 4 ini? Pertama, dalam Al-Quranul Karim, anak itu bisa disebutnya namanya qurratul a'yun, penyejuk hati. Jadi orang tua capek melihat anak langsung seger, melihat emaknya sebel. Jadi kadang-kadang orang tua dari sawah dari mana melihat anak langsung seger, yang capeknya tadinya banyak akhirnya hilang. Makanya sering kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita sering baca doa ini setelah sholat, insya Allah, apalagi keturunan kita yang di atas suka baca ini, insya Allah entar juga kalau enggak lempengan anaknya yang jadi orang, bisa jadi lempengan cucunya. Entar lempengan cucunya enggak jadi, bisa jadi lempengan buyutnya yang jadi orang terpandang.
Ntar kalau buyutnya nggak jadi, ntar setelah buyut udek-udeknya. Ntar kalau udek-udeknya nggak jadi, ntar di jantung siurnya. Kalau jantung siurnya nggak jadi, ntar juga ntar di jangka warehnya. Jangka warehnya nggak, ntar terus pasti ada. Makanya Nabi Ibrahim doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Akhir alhamdulillah dikasih Nabi Ibrahim anak dua, yaitu Ismail dan Ishak, jadi nabi semuanya. Kita mah jangan jadi nabi dah, jadi dah anak yang baik aja udah luar biasa. Jadi anak yang pertama, kelompok pertama ada kelompok qurratu a'yun, anak yang jadi penyejuk hati. Jadi orang tua walaupun bagaimana melihat anaknya senang gitu. Yang tadinya bapaknya kebluk tidurnya, melihat anak langsung gereja, langsung bangun, langsung pergi kemana dia pergi, takut anaknya nggak makan. Ada bawaan anak yang tadinya masih bujangan mah bapaknya itu sendiri apa namanya rajin banget, pas punya anak ditidur melulu. Ada itu ngandelin bininya yang sana kemari, padahal tanggung jawab itu sendiri ada di seorang bapak. Satu, anak jadi penyejuk. Kedua, kategorinya anak jadi perhiasan. Jadi ya mantap dan pantas buat ada rumah, ada bapaknya, ada emaknya, dan punya anak, perhiasan. Jadi al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak perhiasan dalam kehidupan dunia. Rumah gede nggak punya anak, sepi, insya Allah emang nggak bakalan berantakan. Kayak rumah kita udah sempit, anak banyak, insya Allah kayak kapal pecah, nggak pernah rapi sebentar, paling di setengah jam. Apalagi kalau anaknya kayak semijam semuanya. Jangankan banyak hati berantakan. Jadi perhiasan masih alhamdulillah. Mungkin kebanyakan kita itu sendiri anak kelompok yang ketiga, yaitu anak jadi ujian. Jadi innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi sungguhnya harta dan anak kalian itu bisa jadi fitnah, cobaan buat kita semuanya. Untungnya fitnah ini sumpah orang tua, terutama emak-emak, udah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sejak udah sampai ke kita. Kalau sudah masih di Minangkabau Padang sana, adanya namanya maling kundang, anak disumpahi oleh orang tua. Tapi Allah bijak, alhamdulillah sekarang sumpah emak-emak nggak mempan, muncul sekarang mah nggak kayak zaman dulu. Dulu mah kan anak banyak, alhamdulillah masih ada harapan. Anak 10, satu buat terbang disumpahin mamanya, mati loh, mati 39. Kemudian bocah main di kali bentar dikelak loh, bawa lembut mati bisa 38. Dulu mah anaknya banyak. Main hujan-hujanan, duduk, jangan main hujan-hujanan. Ntar banyak duduk sambil bebek, mati loh, lah mati bisa, udah 37. Dulu mah anaknya banyak. Lo sekarang mah rata-rata paling banyak ya 3, 2, apalagi ada yang 1 punya anak, disumpahin mamanya mati bisa. Makanya doa seorang ibu sekarang, sumpah seorang ibu sekarang udah enggak mempan. Yang mempan mah doa seorang ibu. Makanya emak-emak kalau marah sama anak sekarang, jangan bahasa yang jelek, jangan bahasa yang kasar, jangan modal nanan gitu. Kalau bisa mah kalau nyumpahin anaknya bagus, biar jadi orang yang soleh. Nah, Imam Sudais radhiyallahu anhu, imam besar Masjidil Haram, itu emaknya waktu kecil sih, ada emaknya lagi ngandung, pas udah berapa hamilnya dari ribet si Imam Sudais, pas jadi botnya buader. Emaknya kalau ngomelin anaknya gitu,
buat anakmu biar jadi imam Masjidil Haram, biar jadi imam Masjidil Haram. Lama-lama beneran jadi imam Masjidil Haram. Kalau kita misalnya nyumpain jelek banget, petot, lama-lama gue cakep jadi petot. Karena sumpah orang tua. Makanya nyumpain orang, nyumpain anak minimal besok-besok bahasanya yang bagus. Cuman modal, jangan. Hidup terus biar subur gitu nyumpainnya kan gitu. Makanya sumpah orang tua sekarang udah kurang manjur, yang manjur adalah doanya tuh. Jadi rata-rata kita semuanya anak ujian semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya kuat semuanya untuk melewati ujian yang ada. Kan walaupun emaknya satu, bapaknya satu, anak itu beda-beda. Misalnya kita punya anak 5, ada yang pendieman, ada yang rewelan, ada yang marah melulu, belum apa-apa udah ngejenger baik, ada yang pinteran, ada yang jelekan. Tapi namanya orang tua, insya Allah sayang semuanya. Yang jelek sayang jeleknya, yang pinter sayang pinternya, yang cakep sayang cakepnya. Emang kudu ada anak itu kalau bisa yang begoan, kalau bisa mah. Soalnya kenapa? Kalau punya anak 5 pinter semuanya, insya Allah. Lelaki perempuan dia, kalau laki dan ngikutin bininya, kalau dia perempuan dibawa sama lakinya. Tinggal aki-aki sama nenek-nenek di rumah udah 2. Aki-aki nggak ada, tinggal nenek-nenek doang akhirnya. Bukan apa-apa yang namanya sekarang orang semakin hari kan badannya semakin rapuh. Jadi orang sehat mau sekitar 40 tahun sehat beneran dah. 40 tahun lebih mulai ada dirasa. Pokoknya kalau 41 ada 1 penyakit yang nyangsang. Kalau 45 berarti ada 5 yang nyangsang. Bapak aja 50 tahun berarti ada yang 10 yang nyangsang. Ada apa yang berasa? Mereka ini mau jalannya gak benar-benar, nengkleng beda mana? Maaf yuk. Kategorinya ujian. Yang penting mah jangan yang keempat, anak jadi musuh. Jadi dalam bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahzaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah. Mudah-mudahan jangan sampai sama zaman Nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam punya anak